Puji Tuhan, ada shalom. Dimanapun saudara berada, sama-sama kita katakan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat dan saya sudah katakan sama saudara, kalau kita melihat keadaan dunia seperti sekarang ini, semakin hari semakin gelap, semakin sulit. Orang sudah mulai mengeluh, bahkan bukan hanya orang dunia, tetapi banyak orang Kristen yang imannya sudah tergoncang, timbul pertanyaan, timbul keraguan, timbul pertentangan, bahkan timbul pikiran-pikiran yang buruk dalam pikiran orang percaya. Kenapa Tuhan membiarkan kejadian ini begitu lama? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa saya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang dunia? Saya kehilangan orang-orang yang dikasihi, saya kehilangan pekerjaan. Banyak orang Kristen yang kecewa. Tetapi minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki belas kasihan. Ketika saudara datang ke hadapan Tuhan, saudara berdiri di hadapan seorang pribadi yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya bukan penuh dengan amarah, bukan penuh kebencian, tapi hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan dia memiliki keinginan, willing, untuk menolong saudara, menolong saya dengan sempurna. Itu sebabnya kalau saudara tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang demikian, jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Dan hari ini saya mau berbicara tentang rest lebih lagi. Dan saya mau saudara mengerti, rest bukan berarti saudara hanya tidur-tiduran di rumah. Rest bukan berarti saudara hanya duduk-duduk malas-malas di rumah. Ini semua berbicara tentang rest secara fisik. Tetapi hari ini saya mau berbicara tentang rest in Him. Rest inside. Dan saya juga mau saudara mengerti, rest bukannya berarti saudara tidak berbuat apa-apa. Rest bukannya berarti tidak ada progres, tapi rest in Him seperti yang saya sudah katakan minggu yang lalu. Rest in Him artinya saudara rest di dalam kekuatannya, saudara rest di dalam kekuasaannya. Maka kekuatan dan kekuasaannya akan membawa saudara naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan hari ini saya akan berbicara tentang rest lebih dalam lagi. Karena ada begitu banyak orang yang bertanya, bagaimana caranya saya bisa rest ketika saya menghadapi terutama situasi seperti sekarang ini. Bagaimana caranya, bagaimana memulainya, bagaimana awalnya. Saya akan mengajak saudara untuk sama-sama belajar bagaimana caranya rest dimulai di dalam hidup saudara. Nah sekarang pertanyaannya, di mana letak pertempuran saudara dan saya? Di mana letak medan pertempuran saudara dan saya? Saya mau saudara mengerti, saudara dan saya punya musuh. Dan musuh saudara sangat-sangat membenci saudara. Tetapi saya punya kabar baik, Allah begitu mengasihi saudara, begitu mengasihi saya. Banyak orang Kristen yang bertanya, Pak, kenapa saya semenjak jadi Kristen, semenjak saya jadi orang percaya, kenapa ada begitu banyak masalah dalam hidup saya? Kenapa hidup saya semakin susah? Jawaban saya sederhana, karena saudara hidup. Amin, karena saudara hidup. Ada seorang pemburu pergi berburu, kemudian pemburu ini dia menembak secara membabi buta ke arah kawanan burung yang sedang terbang. 4 burung terjatuh, 2 burung langsung mati, 2 burung hanya terluka, dia masih bisa terbang-terbang. Pertanyaan saya, yang mana yang terlebih dahulu didatangi oleh pemburu ini? Yang terluka, yang masih bisa terbang, harus ditangkap. Kenapa? Karena yang sudah mati. Karena yang sudah mati, dia tidak bisa kemana-mana. Kenapa musuh saudara membiarkan teman-teman saudara? Karena mereka sudah mati. Kenapa musuh saudara selalu menyusahkan saudara? Karena saudara hidup. Dan musuh saudara akan terus-menerus menyusahkan saudara. Tetapi saya punya kabar baik, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan Yesus akan menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya dengan sempurna. Amin. Nah hari ini saya mau saudara menyadari bahwa saudara dan saya sekarang sedang ada dalam medan pertempuran. Dan saya akan mengajak saudara untuk melihat di mana letak medan pertempuran saudara dan saya. Kita lihat firman Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Perhatikan baik-baik, senjata yang Allah berikan kepada saudara, kepada saya, bukan senjata duniawi. Tetapi senjata yang Allah berikan kepada saudara, kepada saya adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Pertanyaan saya, di mana letak benteng-bentengnya? Di mana letak medan pertempurannya? Ayat yang kelima berkata demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Di kalimat yang terakhir dikatakan demikian. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pertanyaan saya, di mana letak medan pertempurannya? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di mana letak medan pertempurannya? Di dalam pikiran. Siasat ada di dalam pikiran. Jadi medan pertempurannya ada di dalam pikiran saudara, ada di dalam pikiran saya. Kalau saudara mengetahui hal ini, saudara sudah memenangi pertempuran 50%. Amin. Saudara masih ingat peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Iblis datang kepada Hawa, mengacaukan pikirannya Hawa. Iblis berkata begini, bukankah Allah berkata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaan saya, apakah Allah berkata demikian? Tidak. Karena iblis hanya mau mengacaukan pikirannya Hawa. Apa yang Allah katakan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi iblis datang mengacaukan pikirannya Hawa. Bukankah Allah berkata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan Hawa berkata, no, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, tidak boleh kami makan buahnya. Kalau kami makan, kami pasti mati. Iblis kembali mengacaukan, no. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal mereka sudah sama seperti Allah. Alkitab mengatakan Allah menciptakan mereka segambar serupa Allah. Jadi medan pertempurannya ada di dalam pikiran saudara, ada dalam pikiran saya. Jadi kalau iblis mau menyerang saudara, yang pertama kali dia serang pikiran saudara. Dia akan bermain-main dengan pikiran saudara. Dia akan menaruh pikiran yang salah dalam pikiran saudara. Yang pertama kali dia serang, pikiran saudara. Berbicara tentang pikiran, pertanyaan saya, mana yang lebih besar? Pikiran Allah atau pikiran iblis? Mana yang lebih besar, terang atau gelap? Kalau saudara masuk ke dalam ruangan yang gelap, saudara menyalakan lampu, apa yang terjadi? Apakah kegelapan menelan habis terang? Atau terang mengusir kegelapan? Terang mengusir kegelapan. Pikiran-pikiran Allah jauh lebih besar daripada pikiran-pikiran si jahat. Pertanyaan saya, di mana saudara bisa menemukan pikiran-pikirannya Allah? Di dalam Alkitab. Amin. Ketika saudara buka Alkitab, saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan pikiran-pikirannya Allah. Contoh yang paling simpel, Mazmur pasal 23. Saudara akan menemukan pikiran-pikirannya Allah di dalam sana. Jadi kalau iblis datang sama saudara, dan dia menaruh pikiran yang salah, pikiran yang negatif sama saudara, iblis akan berkata, kamu lihat dunia semakin hari semakin gelap, semakin sulit, semakin banyak orang yang kena PHK. Mungkin sebentar lagi kamu yang akan di PHK. Coba kamu pikirkan kalau kamu kena di PHK, gimana caranya kamu bayar cicilan rumah, gimana caranya kamu bayar cicilan mobil, gimana caranya membayar anak sekolah. Iblis menaruh pikiran yang salah dalam pikiran saudara. Kalau iblis datang menyerang pikiranmu, menaruh pikiran yang salah, apa yang harus kamu lakukan? Cari pikiran-pikiran Allah. Amin. Saya percaya ketika saudara menemukan pikirannya Allah, maka pikiran Allah akan memberikan kelegaan sama saudara. Pikiran Allah akan memberikan rest sama saudara. Pikiran Allah akan menghapus semua pikiran-pikiran yang salah, yang negatif, yang iblis taruh dalam pikiran saudara. Seperti tadi katakan, Mazmur pasal 23, di situ dikatakan, renungkan. Kalau perlu hafalkan, Tuhan adalah gembalaku. Apa yang terjadi kalau Tuhan menjadi gembala saudara? Dia senantiasa membaringkan kamu di padang yang berumput hijau, membimbing kamu ke air yang tenang, menyegarkan jiwamu. Sekalipun dalam lembah kekelaman,
seperti sekarang ini, ketika dunia kelam, dunia gelap, apa yang gembala saudara lakukan, kamu gak perlu takut bahaya. Kenapa? Karena gadanya, tongkatnya menghibur kamu. Dan dia menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu ketika dunia gelap. Ketika di lembah kekelaman. Kalau iblis datang, dunia gelap, dunia kelam, dunia susah, semakin banyak kamu mau makan apa? No, kalau gak perlu takut. Sekalipun dalam lembah kekelaman, karena dia menjadi gembala saya, dia akan menyediakan makanan buat saya. Dan ketika dia menjadi gembalamu, apa yang Alkitab janjikan? Ini pikiran Allah, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Temukan pikirannya Allah. Amin. Pikiran Allah jauh lebih besar daripada pikiran si jahat. Dan saya percaya ketika saudara menemukan pikiran Allah akan memberikan ketenangan, pikiran Allah akan memberikan rest, pikiran Allah akan mengusir semua pikiran negatif yang iblis taruh dalam pikiran saudara. Kita lihat firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat yang sebelumnya mengatakan kamu gak usah khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya, makan, minum, pakai, akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sebab itu, di sini ada kata sebab itu, artinya ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Dengan kata lain, kalau saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hasilnya saudara tidak akan khawatir akan hari besok. Amin. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Setiap hari selalu ada kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kamu harus tahu kebenaran ini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa? Kesusahan sehari selesai dalam sehari. Yang percaya boleh bilang amin. Karena setiap hari selalu ada kasih karunia, selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana caranya Tuhan memelihara bangsa ini ketika bangsa ini hidup di padang gurun. Tuhan kasih makan mana setiap hari. Mereka gak khawatir ada makanan gak minggu depan, ada makanan gak bulan depan, ada makanan gak tahun depan. No, setiap hari Tuhan pelihara bangsa ini. Kasih makan roti mana, besok pagi mereka bangun mana sudah di tanah. Dan Tuhan tidak kasih mana mingguan, Tuhan tidak kasih mana bulanan, Tuhan tidak kasih mana tahunan, setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari selalu ada kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Katakan bersama saya, setiap hari ada kasih karunia, ada kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara mengerti kebenaran ini, jangan buang-buang waktu saudara untuk mengkhawatirkan hidupmu bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi. Nanti kalau saya kena PHK gimana cara bayar, nanti gimana. No. Daripada saudara membuang-buang waktu mengkhawatirkan hidupmu minggu depan, bulan depan, tahun depan. Lebih baik saudara mengisi waktu-waktumu dengan menemukan pikiran-pikirannya Allah. Amin. Lebih baik saudara menghabiskan waktumu dengan menemukan pikiran-pikirannya Allah. Dan pikiran Allah akan memberikan kelegaan sama saudara. Pikiran Allah akan memberikan ketenangan sama saudara. Pikiran Allah akan menghapus semua pikiran yang salah, pikiran yang negatif yang musuhmu taruh di dalam pikiran saudara. Kalau saudara lihat bait Allah, di luar bait Allah, di bagian pelataran, di bagian pekarangan, saudara akan menemukan semua imam sibuk. Imam sibuk memeriksa korban yang dibawa oleh bangsa Israel. Imam sibuk menyembelih korban. Kemudian imam sibuk memastikan korbannya dipersembahkan, dibakar dengan baik. Semua imam sibuk.
Tetapi waktu saudara masuk ke dalam bait Allah, terutama saudara masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tempat di mana Allah berdiam, saudara akan menemukan kedamaian yang sempurna di sana. Perfect peace. Dan sekarang Allah tidak hidup dalam bait Allah buatan tangan manusia. Tidak. Saudara dan saya sekarang adalah bait Allah. Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam saudara. Itu sebabnya tampak luar saudara boleh kelihatan sibuk, tapi dalam saudara pastikan ada perfect peace. Kedamaian yang sempurna. Yesaya mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya, rest and belief, di situ letak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jadi peperangannya ada dalam pikiran saudara. Temukan pikiran-pikiran Allah. Maka pikiran Allah akan memberikan ketenangan, pikiran Allah akan memberikan kelegaan kepada saudara, kepada saya. Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya, saudara dan saya memiliki damai sejahtera. Di rumah saudara, di kantor saudara, dimanapun. Amin. Adalah baik saudara bisa mencapai target. Adalah baik saudara bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline. Adalah baik saudara menjadi orang yang sukses. Tapi lebih daripada itu, tahukah saudara apa yang Tuhan inginkan dari saudara? Menjaga sedapat mungkin damai sejahtera yang ada di dalam saudara. Pertanyaan saya, di mana damai sejahtera saudara dimulai? Sekali lagi saya ulangi, di mana damai sejahtera saudara dimulai? Dalam pikiran saudara. Di mana kemenangan dimulai? Dalam pikiran. Di mana kesembuhan dimulai? Dalam pikiran. Bahkan jauh sebelum kesembuhan itu dimanifestasikan dalam hidupmu. Awet muda dimulai dari mana? Dari pikiran. Saudara kelihatan lebih tua dari usia saudara. Di dalam pikiran dimulai. Kalau saudara punya pandangan yang salah, saudara punya pikiran yang salah, semuanya itu akan nyata di dalam hidupmu. Itu sebabnya bukan satu kebetulan kalau Yesus dipakaikan mahkota duri. Mereka menganyam mahkota duri, memakaikan kepada Yesus, darah tercurah dari kepala Yesus. Dan Alkitab mengatakan, kenapa ada darah tercurah di kepala Yesus? Alkitab mengatakan, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Yesus sedang menebus saudara dan saya dari kutuk dalam pikiran, khawatir, takut, pikiran yang negatif. Dan tahukah saudara, ketika Yesus memakai mahkota duri, Yesus sudah bayar harganya supaya hari ini saudara dan saya memiliki damai sejahtera yang Yesus miliki. Tetapi tergantung hati dan pikiran saudara. Amin. Tahukah saudara bahwa duri itu sesungguhnya adalah daun? Duri sesungguhnya adalah daun. Itu sebabnya saudara tidak akan pernah menemukan duri di tempat lembab. Jadi duri sesungguhnya adalah daun. Itu sebabnya saudara tidak pernah menemukan duri di tempat lembab. Saudara menemukan duri di tempat kering. Kenapa? Karena untuk menjaga kelembapannya, maka daun berubah bentuk sedemikian rupa, begitu padat sehingga membentuk duri. Kalau saudara nggak percaya, saudara beli kaktus, saudara siram ini yang banyak selama seminggu, maka dari durinya akan tumbuh tunas kemudian berbunga. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau ada duri di dalam area kehidupanmu, apapun, datang sama Yesus. Minum air hidup sebanyak-banyaknya. Temukan pikiran-pikiran Allah sebanyak-banyaknya. Maka saya percaya, semua duri dalam area hidupmu, Tuhan akan ubah menjadi bunga untuk kemuliaan namanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Yesus disalibkan di satu tempat yang namanya tempat tengkorak. Kenapa tempat tengkorak? Tengkorak menggambarkan pikiran saudara. Betul? Dan tengkorak menggambarkan kematian. Dengan kata lain,
Yesus disalibkan, dia mati di tempat dari pikiran saudara yang mematikan. Amin. Itu sebabnya jaga pikiran saudara. Pertempurannya ada di sini. Dan saya mau saudara mengerti, pertempurannya ada di sini. Iblis akan bermain-main dengan pikiran saudara. Dia taruh pikiran yang salah. Dan ini mematikan. Itu sebabnya mulai hari ini, saya berharap saudara mau meluangkan waktu saudara. Duduk diam di kaki Tuhan, buka Alkitabmu, baca firman Tuhan, temukan pikiran-pikirannya Allah. Dan saya percaya pikiran Allah akan memberikan ketenangan, kelegaan, memberikan rest, dan akan menghapus semua pikiran negatif, pikiran salah yang mematikan, yang iblis taruh dalam pikiranmu. Dan saudara akan merasakan tenang, merasakan lega. Yesaya mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya. Rest and believe. Disitulah letak kekuatanmu. Rest and believe. Disitulah letak kekuatanmu. Tuhan Yesus juga berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Jadi Tuhan hanya minta sama saudara, jaga hatimu. Jangan gelisah, jangan gentar. Tuhan tidak berkata jaga sainganmu, jaga bisnismu. Tidak. Jaga yang di dalam sini. Kalau damai sejahtera saudara tergantung apa yang di luar sana, maka iblis akan bikin saudara pusing 7 keliling. Tapi damai sejahteramu dimulai di mana? Di sini, di pikiran. Dan Tuhan berkata, jaga. Jaga hatimu, jangan gelisah, jangan gentar. Jaga pikiranmu. Temukan pikiran Allah, maka yang lain yang di luar sana, Tuhan yang jaga buat saudara. Amin. Dengan dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Rest and believe. Temukan pikiran Tuhan, luangkan waktumu dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Saya mau kasih tahu sama saudara, iblis akan bermain-main dengan pikiran saudara. Iblis akan taruh pikiran yang salah, iblis akan taruh pikiran yang menakutkan, yang membuat saudara khawatir, dan ini mematikan. Dan ini mematikan. Itu sebabnya saudara harus temukan pikiran Allah. Kami menawan setiap siasat, menaklukkan kepada Kristus. Kami robohkan benteng-benteng. Pertempurannya dalam pikiranmu. Temukan pikiran Allah. Saya percaya pikiran Allah akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Diberkatilah saudara. Saya punya satu kesaksian. Ini kesaksiannya datang dari Ibu Juli Mulyana, Jakarta. Shalom, terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi kesaksian tentang kebaikannya untuk saya dan untuk anak saya. Saya begitu diberkati dengan Injil kasih karunia Tuhan yang selalu saya dengarkan melalui Bethesda Church. Melalui khotbah Pastor Ivan, saya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Saya tetap percaya kepada pemeliharaannya bagi hidup saya dan anak saya. Saya merupakan single mother dari 3 orang anak, mengalami kasih karunia Tuhan dan menerima kelimpahan berkat dari Tuhan. Terutama pada masa pandemi yang membuat ekonomi lesu dan keadaan tidak menentu seperti saat ini. Firman Tuhan yang disampaikan bahwa kita adalah anak-anak terang yang diberkati di tengah kegelapan digenapi. Amin. Anak saya yang kedua pada bulan November 2019 bergumul karena dia akan pindah kerja dari kantor notaris ke kantor yang baru yaitu kantor pajak. Kami berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan keputusan yang diambil anak saya untuk pindah bekerja pada bulan Desember 2019 dan kami tetap mengucap syukur karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk anak saya. Pada bulan Februari, cicilan motor anak saya sudah lunas dan tidak berapa lama diberlakukan WFH. Puji Tuhan, meskipun anak saya WFH, kerja dari rumah, tetapi tetap mendapatkan gaji yang penuh.
Dan selama masa pandemi ini berkat-berkat Tuhan terus datang dalam kehidupan kami. Dan kami merasa bahwa kami tidak mengalami situasi yang tidak menentu dari masa pandemi ini. Puji Tuhan, hal lebih dahsyat lagi Tuhan nyatakan. Anak saya mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan gaji. Padahal anak saya belum 1 tahun bekerja. Karena dia baru bekerja 8 bulan di kantornya yang baru, yaitu di kantor pelayanan pajak. Puji Tuhan, di saat banyak orang kehilangan pekerjaan, justru Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi kami. Itu semua bukan karena kepandaian kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu nyata dan dahsyat dalam kehidupan kami. Tetap percaya bahwa pintu-pintu yang baik akan dibukakan bagi kita. Dan seperti khotbah Pastor Ivan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika dunia dalam kegelapan, orang-orang di luar sana berteriak menghadapi dunia saat ini, namun berkat Tuhan dilimpahkan bagi saya dan anak-anak saya yang adalah anak-anak terang dalam kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Pastor Ivan dan Bethesda Church agar semakin banyak jiwa yang menerima dan merasakan kelimpahan kebaikan Tuhan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami menemukan pikiran-pikiran Allah di dalam firman-Mu, pikiran Allah akan memberikan ketenangan kepada kami, akan memberikan kelegaan kepada kami, akan menghapus semua pikiran-pikiran yang salah, yang negatif, yang iblis taruh di dalam pikiran kami. Dan kami percaya ketika kami mengetahui pikiran-Mu Tuhan, kami akan merasakan damai sukacita, kami percaya dan kami mengalami ketenangan. Dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.